Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bersama saya Fadilah Torowi di Rumah Penyuluh. Kami dari Forum Komunikasi Islam Kementerian Agama Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Rumah Penyuluh sedang mengadakan pelatihan IT, di mana kita sebagai penyuluh tidak hanya dituntut untuk menjawab masalah keumatan, tapi kita juga sebagai penyuluh harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dimana hari ini kita semua harus bersahabat dengan yang namanya IT. Ya. Jangan sampai kita sebagai penyuluh kita ketinggalan zaman dengan anak muda hari ini yang begitu luar biasanya candu terhadap IT. Dan bagaimanapun kita sekarang sudah masuk ke dalam era industri 4.0 yang dimana semuanya tidak lepas dengan IT. Apalagi kita tidak pernah lepas dengan handphone. Handphone adalah wujud dari industri 4.0. Kenapa? Karena semua dapat kita akses melalui alat kecil ini yang disebut dengan handphone. Handphone suatu hari akan berkembang mengikuti zaman yang dimana hari ini mungkin kita menganggap handphone kita sudah canggih, tapi untuk 20 tahun ke depan, 5 tahun yang akan datang, ketika zaman itu sudah semakin berkembang, maka handphone yang hari ini kita gunakan semacam ini yang mungkin kita menganggapnya sudah canggih, maka puluhan tahun yang akan datang akan berubah wujudnya dengan teknik yang lebih canggih lagi. Maka oleh sebab itu, ya kita mulai hari ini kita belajar IT mulai dari dasar, sehingga cara kita berdakwah pun tidak hanya langsung bertatap muka seperti metode-metode yang mungkin lama sudah kita laksanakan, yang dimana mungkin metode-metode lama itu hanya pantas dilaksanakan kepada jemaah-jemaah kita yang mungkin notabene usia-usia yang mungkin sama dengan usia-usia kita yang sudah lanjut usia. Tapi kita sebagai penyuluh harus bisa masuk kepada usia-usia muda, dan maksud saya adalah cara dakwah kita tidak hanya melulu kepada kaum-kaum yang usianya sudah usia lanjut, tapi kita harus bisa masuk kepada adik-adik kita yang dimana usianya di bawah, yang dimana mereka lebih banyak menggunakan gadget atau menggunakan IT. Maka kita sebagai penyuluh harus bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dakwah kita menggunakan IT, sehingga dakwah kita tidak hanya melulu menggunakan luring atau tatap muka secara langsung, tapi kita juga bisa atau kita mampu untuk dakwah menggunakan IT, minimal menggunakan handphone yang kita gunakan. Jadi kita gunakan handphone ini selain untuk menghibur diri kita sendiri, untuk memahami fitur-fitur di dalamnya, tapi kita juga harus bisa melakukan dakwah menggunakan handphone ini, sehingga handphone ini akan lebih banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sobat penyuluh yang kami banggakan, yang kami cintai, sebagai awal untuk pelatihan IT pada kali ini di Rumah Penyuluh, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang akan kami berikan mulai dari dasar hingga sampai nanti kita ke video editing. Ya. Di deskripsi sudah kami jelaskan tahap pertama, pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas bagaimana untuk meringankan beban handphone ini. Kenapa? Karena ketika nanti kita melakukan dakwah menggunakan handphone, otomatis kita melakukan editing video dan terusnya. Apabila memori atau handphone kita penuh dengan sampah-sampah di sini, maka kita tidak akan maksimal. Maka untuk pertemuan yang pertama ini saya akan sharing, saya akan memberikan ilmu sedikit masalah IT, bagaimana cara menghapus sampah-sampah yang ada di sini. Ya, bukan sampah masyarakat, tapi sampah handphone. Ya, jadi apapun yang kita gunakan di handphone ini pasti ada sampahnya. Ya, baik. Ya, mari kita ikuti pelatihan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama ini, yaitu untuk bagaimana caranya kita untuk menghilangkan atau menghapus sampah-sampah yang ada dalam handphone kita ini, supaya handphone kita ini lebih enteng, lebih seger, ya, lebih cepat gitu ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk menggunakan handphone kita ini. Baik Bapak Ibu, simak ya,
bisa lihat di layar itu. Baik, ini saya menggunakan handphone dengan RAM 4 dan memori internal 64 ya. Mohon disiapkan handphonenya Bapak Ibu ya. Apapun handphonenya, mereknya apa, terserah, tidak apa-apa, tidak masalah. Semua pasti sama. Ya, cuma yang membedakan adalah bahasanya ya. Bahasa yang digunakan mungkin berbeda antara handphone saya dengan handphone sobat penyuluh yang ada di rumah. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia handphone saya ini. Ya, kalau saya sebut brandednya ini handphone lama nih sobat penyuluh. Ini saya menggunakan handphone Realme 3 Pro ya, dengan kapasitas RAM 4 dan memori internal 64 GB. Jadi saran saya ketika nanti panjenengan atau sobat penyuluh menggunakan handphonenya digunakan untuk alat dakwah, yaitu menggunakan video editing, kemudian nanti dimasukkan ke dalam YouTube, maka membutuhkan RAM yang besar minimal 4 kalau menggunakan handphone dan memori internal 64. Nah, coba kita lihat. Ya, langkah pertama adalah sobat penyuluh harus mencari yang namanya file manager. Ya. Nah, kalau di handphone saya ini dia. Nah, ini namanya file manager atau manager file, yang dimana kalau di beda handphone mungkin bahasanya bukan file manager atau bahasanya apa, cari juga lah ya. Kalau di HP saya itu namanya manager file ya. Kita klik, maka akan menampilkan layar semacam ini yang memberikan informasi tentang memori yang sudah terpakai dalam handphone kita. Fokus kita di sini Bapak Ibu atau sobat penyuluh ya. Internal saya jumlahnya 64 GB, ternyata sisanya cuma 1 GB. Berarti wah, sudah 50 GB lebih handphone saya isinya. Isinya apa aja ini? Ya, selain file-file yang ada di dalam handphone saya, baik itu video, musik, kemudian gambar, ya banyak aplikasi-aplikasi yang sudah saya install di sini. Ya, tapi yang paling banyak faktornya adalah file-file yang ada yang di dalam handphone saya, seperti gambar, kemudian MP3 atau video. Apalagi video itu memakan memori luar biasa banyaknya. Dan ada file-file yang tidak terdeteksi, yang saya sampaikan tadi disebut dengan sampah. Ya, mungkin kita pas browsing di Google, pada saat kita browsing otomatis ada sampah-sampah yang nyantol, bahasa saya itu ya, nyantol gitu ya. Baik, mohon perhatikan ya, ini memori saya tinggal 1 GB sobat penyuluh. Bagaimana caranya supaya memori internal saya ini sisanya lebih banyak lagi? 1 GB itu ya masih banyak, tapi kalau kita tanpa kita sadari, nanti kita terlalu lalai, kita download foto-foto video yang ada di WhatsApp itu akhirnya nanti penuh. Nah, sehingga banyak file-file yang membanjir, yang tidak digunakan masih tersimpan dalam handphone kita. Langkah yang pertama adalah kita klik internal ini, karena semua sampah-sampah itu ada di internal ya. Ini banyak sekali menu, ini sudah penuh ya, banyak sekali menu. Sekali ini menu apaan ini? Ini menu apa ini, kita tidak paham sama sekali ini ya. Ini menu apaan ya? Baik, kita lihat dari yang pertama. Nah, ini folder, ini apa isinya ya ini? Nah, ini kalau misalkan merasa ini tidak ada fungsinya, kita klik aja, tahan lama, ada muncul semacam ini, kita hapus aja. Hapus. Android ini bawaan dari handphone. Jadi misalkan nanti di handphone mesti ada yang namanya Android. Ini sistem semuanya ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Ini tidak usah lah. Apa sebetulnya ya ada pengaruhnya, tapi tidak apa-apa. Ayat ini adalah aplikasi saya. Azib Masterno aplikasi saya, backup ini ya. Backup ini kalau nggak ada manfaatnya dihapus saja, karena kita nggak pernah memprogramkan untuk membackup-nya. Hapus saja. Dan dalam ini aplikasi saya, ini ada 2. Nah, November, sekarang Juni, berarti ini 2020, ini 2021 yang terbaru pakai menggunakan 2021. Maka yang
2020 saya hapus saja. Hapus. Ini sampah ini. Bib saya pakai Bluetooth gak ada isinya. Di sini tertera 0 ya, sobat penyuluh. Browser ya juga tidak ada. Kemudian BSI ini aplikasi saya. Nah, BSM menuju ke BSI. Dulu ketika saya install M-bankingnya BSM, sekarang berubah menjadi BSI, maka BSM-nya tidak berfungsi, saya hapus saja. Tekan lama, hapus. Cam scanner ada, coba kita klik cam scannernya, ada isinya nggak? Oh ternyata ada isinya. Kalau yang ini Excel kosong, image kosong, kemudian ini kosong, PPT kosong, isinya ada di sini datanya. Maka apabila ini merasa sudah tidak digunakan lagi, kita hapus saja. Tahan lama, kemudian kita centang-centang, kita hapus. Ya. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian ada lagi mana tadi? Cam scanner sudah, Canva. Saya pakai ini, pakai aplikasi Canva. Color OS ini, Facebook ini kosong. Ya. Kemudian harus pakai. Nah ini DCIM. Ya. DCIM itu banyak sekali ya. Kita fokusnya ke kamera misalkan. Nah di kamera itu tersimpan foto-foto yang kita gunakan untuk memoto apalah gitu ya. Mungkin misalkan dari foto ini ada yang tidak digunakan lagi, mungkin fotonya nggak jelas bagaimana, bisa dihapus. Otomatis kita harus memilih satu persatu. Ya caranya bagaimana? Ya kita klik agak lama gini, kemudian kita cari lagi, kemudian kita cari lagi. Ya intinya pokoknya kita memilih foto yang mungkin dirasa tidak digunakan lagi sehingga akan membebaskan memori internal kita gitu ya sobat. Ya, mungkin apa gitu. Kalau sudah dicentang foto-foto yang tidak penting lagi, maka kita hapus. Ya, atau nanti foto-foto ini dipindah semuanya ke laptop. Misalkan mencarinya di laptop di handphone ini terlalu sulit, nanti foto-foto ini kita semuanya pindah di laptop sehingga kamera ini kosong, itu akan lebih mudah lagi gitu ya. Next ya, kita next lagi tadi DCIM. Mana DCIM ini banyak sekali nih, ada Facebook. Nah Facebook ini misalkan kita masuk ke DCIM itu banyak sekali menunya, foldernya sobat penyuluh. Selain kamera ternyata ada Facebook. Nah ketika kita mungkin pernah download foto di Facebook, otomatis foto itu akan menyimpan di folder Facebook yang ada di DCIM. Apabila foto-foto ini sudah tidak digunakan lagi, maka kita hapus saja. Kita hapus saja di sini. Karena tidak digunakan lagi. Kosong, Facebooknya kosong. Filmmaker kosong, Kompres kosong. Mastin Labs ini apa ini? Ini data saya, ini untuk preset ya. Ini saya gunakan. Ya. Kemudian ini juga Lightroom saya gunakan juga. Screenshot. Nah, screenshotnya apabila tidak digunakan lagi, maka kita hapus saja. Karena ini masih saya gunakan, tidak saya hapus. Karena ada data penting di sini. Ini juga saya penting. Nah, jadi foto-foto yang ada dalam sini bagi saya masih penting. Mungkin ini ya, panduan aplikasi pengawas ini sudah tidak saya gunakan lagi ya ini. Ini tinggal saya centang-centang, saya centang semuanya karena nggak penting lagi. Ingat ya sobat penyuluh, tadi memori saya tinggal 1 GB ya. Saya hapus. Iya. Cukup. Kemudian dokumen tidak ada. Download. Nah ini mungkin sobat penyuluh pernah mendownload gambar-gambar atau informasi apapun di browsing atau menggunakan Google, maka larinya ke download ya. Ya misalkan lihat, saya pernah dari gambar pintu ya, ini sebagai referensi dulu ya. Mungkin ini saya centang ya. Terusnya ini saya centang juga ini. Mungkin ada gambar-gambar yang sudah tidak digunakan lagi, itu nanti bisa memenuhi file yang ada di handphone kita. Apabila dirasa sudah cukup, maka kita hapus saja ya, cukup. Karena ini file-file yang saya download ini masih penting, nanti akan saya pindah ke
laptop. Kemudian masuk ke mana ini, DTM sudah, dokumen sudah, download sudah, ya, nama sudah, font. Nah ini mungkin dulu pernah saya download aplikasi yang namanya Instaget. Ini untuk mendownload gambar atau video yang ada di Instagram. Karena ini sudah saya uninstall, maka folder Instaget itu ternyata masih nyantol, masih ada di handphone saya, maka saya hapus saja. Kemudian Instaset ini juga masih ada di sini, tapi masih banyak folder isi-isi file-file yang masih di dalamnya. Nah, kalau tidak ada maka sudah aman ya. Kita masuk lagi ke ini Mandiri Syariah. Ini sudah menjadi BSI ya, hapus saja foldernya karena sudah menjadi BSI. Terus Movi tidak ada. Intinya sobat penyuluh harus mencari folder-folder yang dirasa di dalamnya ada file-file yang mungkin pernah kita download atau bagaimana. Nah ini contoh misalnya picture ya. Picture ini ketika saya lihat isinya ada Lightroom. Lightroom itu aplikasi untuk mengedit foto. Ini kalau sobat penyuluh sehari-harinya menjadi fotografi atau videografi pasti paham atau di grup ini. Nah ini banyak sekali foto-foto yang sudah saya edit dan sudah saya pindah ke komputer. Karena ini sudah tidak saya gunakan lagi, maka saya hapus saja fotonya. Terus ya, Lightroom sudah. Instagram. Nah kalau pernah mendownload foto di Instagram atau video di Instagram, maka nanti masuknya ke folder Instagram ini lagi, tinggal hapus saja. Karena dulu sudah saya hapus, maka sudah tidak perlu dihapus lagi. Telegram mungkin sobat penyuluh pernah download foto-foto di Telegram juga sama ya, kita klik foldernya, kita hapus file-filenya. Ini masih ada banyak file-file di sini dan ini saya masih penting, masih saya gunakan, maka tidak saya hapus. Jadi picture ya. Kemudian kita cari lagi ini recording. Kemudian Shopee juga nol semuanya, dan Shopee masih saya saya pakai. Ini Telegram. Nah ada folder Telegram di sini. Saya klik, audio tidak ada. Nah ini Telegram, ini ada video. Saya tidak tahu mendownload ini tiba-tiba ada. Jadi Telegram itu ketika kita membuka aplikasinya, kemudian kita membuka salah satu grup yang ada di situ, otomatis akan mendownloadnya. Maka ini tidak penting bagi saya hapus saja. Dokumen juga tidak ada. Image lah, gambar yang paling banyak kita hapus saja, ini tidak penting semuanya ini. Kemudian video tidak ada. Diagram sudah. Uji ini tidak ada. Yang paling banyak nanti di WhatsApp-nya sudah penyuluh ini. Saya menggunakan WhatsApp Business. Kita klik juga. Nah ini sobat penyuluh paling banyak yang tanpa kita sadari berada di WhatsApp. Karena kita sehari-harinya mainnya di WhatsApp ya. Ada stiker, ada ada voice note, mungkin suara yang direkam gitu ya. Kemudian musik dikirim ya, foto dan seterusnya. Dan otomatis aplikasi WhatsApp ini pun akan membackup supaya nanti ketika kita memindahkan WhatsApp kita ke handphone satunya, mungkin ganti HP ya, pasti WhatsApp akan menawarkan backup ya, supaya data-data tidak hilang. Maka di sini ada backup di sini. Dan apabila kita sudah tidak menggunakannya lagi, mending atau
sebaiknya dihapus saja ya. Karena ini kelihatannya simpel, tapi ini memakan memori luar biasa ya. Ini memakan memori luar biasa. Coba kita lihat ini, 4 mulai dari atas 1 KB kecil, 855B ya, 10,3 MB, 304 KB dan seterusnya. Karena ini sudah tidak digunakan lagi, kita hapus saja. Kemudian database ini juga tidak penting, ini kita hapus saja database ini. Nah ini media, ini yang paling berbahaya ini. Dari folder sekian banyaknya kita harus sabar, kita buka satu persatu. Wallpaper mungkin ya, ini wallpaper ini kemudian WhatsApp animasi, mungkin pernah mendownload kayak stiker di WhatsApp yang bisa bergerak-gerak itu ya. Nah kalau tidak ada mana kosong. Kemudian WhatsApp audio, mungkin pernah mengirimkan audio atau kita menerima, karena kosong tidak ada. Yang ini ada 4 item di sini, pernah saya mengirimkan, saya tidak tahu mengenai apa, maka ini ya, nah, ini saya hapus saja. Kemudian audio ini juga, saya pernah menerima audio ini, saya hapus saja, dan juga saya pernah mengirimkannya, ini saya hapus saja. Kita kembali ke lagi dokumen. Wah ini dokumen mesti banyak ini, karena mesti kita menggunakan mengirimkan dokumen-dokumen gitu ya, dokumen-dokumen ini. Karena ini sudah tidak saya gunakan lagi, maka saya hapus saja. Saya hapus. Saya juga pernah mengirimkan juga, saya hapus juga ini tanpa kita sadari banyak sekali file-file yang semacam ini yang kita tidak tahu ya. Sehingga tiba-tiba memori kita yang jumlahnya 64 GB kok tinggal 1 GB gitu ya. Sudah, dokumen sudah. Profil foto ya tidak ada, ini juga tidak ada. Stiker paling banyak. Nah karena tanpa kita sadari ketika ada orang yang mengirim stiker di grup, otomatis ke download, kita klik download ya. Dan ini banyak sekali ini ya, walaupun kecil 2 KB, 32 KB kecil, tapi kalau bertumpuk-tumpuk tanpa kita sadari kan jadi bukit aja. Ya hapus saja ya. Ini saja, hapus. Saya kemudian stiker sudah, video. Wah ini video saya paling banyak ini, saya mengirimkan 69 video. Satu video saja sudah sekitar ya 8,9 MB. Kali berapa ini? Ya, kita hapus semuanya aja, karena sudah tidak digunakan lagi video. Sudah, video sudah. Kemudian voice note. Ya ini folder 2 ini berarti saya pernah mengakukan voice note. Iya. Nanti kalau sobat penyuluh di rumah foldernya banyak, berarti semua folder yang ada dalam voice note itu dihapus semuanya saja. Kembali voice note juga, kemudian dokumen lagi banyak lagi ini. Ya pilih semuanya, yang sini bisa kita hapus lagi. Ini banyak sekali file-filenya ini bisa memenuhi memori kita. Image ini yang paling banyak lagi ini. Ya, tadi saya kosong karena sudah saya hapus ya. Terus stiker lagi, ya masih banyak lagi stikernya, saya hapus lagi. Ini yang kita tanpa kita sadari sobat penyuluh. Stiker tadi sudah, kemudian WhatsApp video sudah tidak ada lagi, kemudian voice note sudah tidak ada lagi. Ya, gambar juga sudah tidak ada lagi. Nah, gambar ini, nah ini gambar. Nah, saya lupa ini. Nah, bagi sobat penyuluh, apabila gambar-gambar yang ada di WhatsApp ini sudah dirasa sudah tidak penting lagi, maka dihapus saja. Ya. Tapi kalau masih ada yang penting, tolong sebelum dihapus dipindah dulu, ya. Kita hapus dulu di sini ya. Ya, kita hapus dulu semuanya. Jadi ini WhatsApp ini apabila tidak kita cermati, otomatis akan memakan memori yang banyak sekali dan
tanpa kita sadari, gitu ya. Ya, sampai memori saya tadi itu 64 GB tinggal 1 GB. Saya yakin handphone sobat penyuluh di rumah sama dengan saya kasusnya. Paling banyak makanya di WhatsApp. Dan file-file yang di WhatsApp itu kadang-kadang ini bisa dibaca oleh album atau galeri. Ada juga file-file yang tidak bisa dibaca oleh galeri atau album ya, album foto itu loh ya. Jadi bisa menghapusnya melalui album atau galeri, tapi itu nggak maksimal. Paling maksimal dengan cara yang sudah saya sampaikan di YouTube ini. Sambil kita menunggu, karena ini paling banyak sekali fotonya. Jangan lupa sobat-sobat penyuluh di rumah dimana berada untuk mendukung channel ini dan mendapatkan ilmu-ilmu yang dari sini. Mohon bantuan untuk subscribe, like, komentar dari channel YouTube Rumah Penyuluh ini supaya kita sebagai penyuluh agama Islam di kota kita ini lebih berkembang lagi. Kita tidak hanya fokus kepada masalah keumatan, kita juga fokus kepada informasi teknologi yang dapat mendukung cara kita bekerja, cara kita dakwah gitu. Apabila nanti kasusnya sama dengan saya ini, foto-foto di handphone sobat penyuluh di rumah ataupun dimanapun berada filenya banyak, maka karena macam-macam ini ya. Maka sering-sering kita bahasa Jawa itu ngendangi. Bahasa Indonesia itu apa? Menjenguk. Kita sering memantau file-file yang ada di HP kita supaya tidak penuh. Kalau handphone kita sudah penuh, maka apa efeknya? Panas. Pasti handphone kita akan panas. Apabila handphone kita sering-sering panas, maka otomatis HP kita akan lebih cepat rusak. Ya. Ini sudah, iya. Masih ada lagi send. Saya pernah mengirim gambar. Ini pun akan saya hapus semuanya. Ya, karena ini sudah tidak penting lagi. Karena filenya sudah saya pindah ke laptop saya dan ini tinggal menghapus saja. Sama, karena tanpa saya sadari saya juga sering mengirim gambar di grup Japri kepada sahabat saya, otomatis itu pengaruhnya kepada file-file yang masuk ke WhatsApp yang tidak kita ketahui sehingga mempengaruhi kepada memori internal kita. Ingat ya sobat penyuluh, tadi handphone saya memorinya tinggal 1 GB. Kira-kira nanti ketika kita sudah menghapus sampah-sampah yang ada di handphone kita ini, kira-kira pengaruhnya kemana? Pengaruh internalnya jumlahnya signifikan atau tidak? Kita lihat saja nanti. Ini banyak sekali nih sobat penyuluh. Nanti setelah segmen ini tentang membersihkan sampah-sampah di handphone, untuk pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan tentang bagaimana cara meringankan kerja WhatsApp. Ya, mungkin dakwah kita menggunakan WhatsApp, ya mungkin merangkai kata-kata gitu ya, menyampaikan pesan. Ya kadang WhatsApp itu pun agak nge-lag ya. Nge-lag itu bahasanya apa ya? Hang atau bagaimana ya? Agak macet gitu ya. Bahasa anak mudanya itu nge-lag ya. Itu nanti kita akan membahasnya supaya bagaimana caranya WhatsApp kita lancar dan tidak nge-lag ya. Dan ini harus sering-sering kita lakukan. Baik, ini tinggal sedikit lagi, mohon bersabar. Ya, selesai ini ya. Ya, selesai. Kita kembali lagi. Audio sudah, gambar sudah. Apalagi ya, sudah semuanya kayaknya ini. Ya 000 ini WhatsApp ya juga 0. Kita bisa melihat dari sini sobat penyuluh. Apabila sudah 0 maka ya kita kembali lagi ke menu sini ya. Ini di bawah ini ada ini. Ya ini juga termasuk sampah, kita hapus saja. Baik. Kita kembali lagi ke internal, kita masuk ke Android ya. Ke Android, mana Android ya? Kita masih ada lagi nih, satu lagi langkahnya Android ya. Masuk ke media ya, media ini ada 00 ini ya, ada 000 ini maka aman ya. Apabila nanti ada angka-angka maka
siap-siap kita hapus saja. Sudah selesai, sudah tidak ada lagi, aman. Data juga kita lihat di sini. Ya, galeri ya, juga aman. Video juga aman. Biasanya kalau di sini ini rekam suara, rekod suara di sini biasanya ada. Tapi misalkan kalau tidak sering melakukan rekod suara, ya aman-aman aja di sini. Ya. Jadi tidak usah terlalu kita teliti lah di sini ya. Baik, mungkin itu aja cukup. Coba kita lihat ya. Kita lihat coba. Kita kembali lagi di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini file ada, di sini ada menu baru saja dihapus ya. Kita klik di sini, nah, maka muncul sampah-sampah di sini yang kita bisa pilih. Kemudian kita klik semuanya, kita hapus permanen ya. Sambil menunggu selesainya proses penghapus ini ya, bisa disambi dengan sambil minum kopi ya, minum teh ya, sambil makan jajan gitu ya, seperti itu supaya tidak bosan ya. Karena memang file-file yang dalam handphone kita ini sudah sangat banyak sekali, sampai bergiga-giga dan tanpa kita sadari gitu ya. Selesai, kita lihat. Maka file-file yang sudah saya hapus tadi itu dari 1 GB naik ke 8 GB, sehingga memori internal saya sudah berkurang dan ruangnya sudah naik ke 8 GB. Apakah kenapa kok masih jauh sekali antara 64 GB ke 8 GB? Karena ya, saya menginstal aplikasi yang cukup besar sehingga membutuhkan ruang yang banyak ya. Contoh ini saya pernah mendownload aplikasi banyak sekali aplikasi yang saya download, ada ini ya, ada banyak sekali lah ya, sehingga membutuhkan ruang yang cukup banyak. Maka ya wajar ketika nanti 64 GB kok sisanya 8 GB, kemudian 10 GB, itu wajar sekali. Kenapa? Karena banyak aplikasi yang kita download gitu ya. Apabila nanti caranya menghapus sampah-sampah melalui handphone tadi itu, tapi kita caranya menggunakan komputer, itu akan lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena di DCIM, di folder DCIM ini, coba kita lihat DCIM ini ya, mana DCIM ya, ini sebetulnya ada folder lagi yang setiap handphone berbeda. Kalau HP saya ini tidak bisa, bisanya melalui komputer ada folder yang namanya tumbal ya, tumbal itu adalah riwayat foto yang pernah kita lihat. Jadi foto yang kita geser-geser itu juga akan kebaca. Nanti akan muncul folder baru yang namanya tumble ya. Maka dihapus saja ya, ditekan folder tumble-nya, kemudian diklik delete hapus, itu menggunakan komputer. Tapi ada handphone yang ketika kita membuka DCIM ini, kemudian kita kita buka DCIM-nya, akan muncul folder tumble di sini. Maka dihapus saja. Itu juga berpengaruh sekali gitu ya. Sobat penyuluh, itulah cara-cara bagaimana kita membersihkan handphone kita dari sampah-sampah sehingga handphone kita siap kita gunakan untuk bekerja dengan memori yang lebih banyak lagi dan tentunya tidak gampang panas, sehingga kita seperti penyuluh pada saat kita memberikan dakwah menggunakan handphone ini tidak ada kendala sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video pelatihan IT di rumah penyuluh ini. Untuk pertemuan berikutnya saya akan sharing masalah bagaimana caranya untuk meringankan kerja WhatsApp.
yang mungkin WhatsApp-nya gampang lag, gampang patah-patah, ya, gampang macet. Dan ini harus sering-sering kita lakukan supaya apa? Supaya lebih mudah dan lebih enteng. Apalagi kalau handphone sobat penyuluh di rumah menggunakan handphone yang kapasitas yang low, yang rendah, mungkin memorinya 3, RAM-nya 3 atau RAM-nya 2. Waduh, itu sangat berpengaruh. Yang RAM-nya 4 saja itu pengaruhnya luar biasa, apalagi RAM mungkin 2. Mungkin sobat-sobat penyuluh yang masih menggunakan handphone yang keluaran tahun lama. Terima kasih. Demikian sedikit ilmu yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe, kemudian like, komentar yang membangun, sehingga kami sebagai tim dari Rumah Penyuluh Forum Komunikasi Agama Islam Kota Blitar bisa berkembang lagi, bisa memberikan wawasan tidak hanya dari segi wawasan keumatan, kita juga akan memberikan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan teknologi bersama Rumah Penyuluh Media Dakwah dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.